Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dan keluarga Tuhan Yesus. Bukan hanya jemaat, keluarga Tuhan Yesus, keluarga surgawi. Terima kasih Bapak Gembala Frankie, Pak Dedi, Bu Sutin ya, Pastor Sutin dan Oma yang luar biasa. Pulang dari tempat ini saya ceritakan hidupnya Oma ini. Saya khotbah kemana-mana. Ada loh satu gereja di mana gereja itu 7 anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya beribadah bersama-sama. Wah, jangankan cucu cicit, suami istri bergereja bersama-sama aja itu masih sulit. Ada yang ke gereja A, ada yang ke gereja B. Anak suami istri bergereja bersama, anaknya pelayanan kemana nih? Ibadah di mana nih? Tapi kalau bisa, hari ini beribadah, melayani bersama-sama di tempat ini, satu wadah, itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini tema yang akan saya bawakan berbicara tentang kerugian karena Yesus. Kerugian karena Yesus. Apa enggak salah ya temanya ini? Bisa ditampilkan kerugian karena Kristus. Bukannya selama ini Kristus memberi yang terbaik bagi kita. Kok tiba-tiba alami kerugian? Saya waktu kasih tema ini, istri saya lihat, "Pah, ini enggak salah ini temanya," dia bilang. Wah biasa, kalau orang kan, kalau lihat luarnya seakan-akan sudah mengetahui, memahami dalamnya. Coba kalau ada yang ceritakan, Pastor Dedi gini loh. Padahal menurut kata orang, langsung sudah tahu. Oh ternyata, padahal kata orang. Seakan-akan dalam-dalamnya sudah tahu semuanya. Pak Frankie, Bu Sutin seperti ini loh. Hanya di luarnya saja sudah merasa, sudah menguasai semua. Istri saya seperti itu. Setelah saya kasih ayatnya, langsung satu huruf dia munculkan. O. Kata O sudah cukup untuk mewakili gejolak di dalam hatinya. Berarti dia sudah paham. Kalau awalnya dia salah dengan kata O, jadi tidak usah minta maaf. O. Jadi kalau kita berbicara, berdebat, kalau belum muncul huruf O, nah itu masih panjang tuh ceritanya. Tapi kalau sudah muncul O-nya panjang, kalau pendek, oh tidak begitu, masih berdebat. Saya melihat satu video, sangat lucu sekali, saya sangat tertawa waktu melihat video itu. Selesai pemberkatan pernikahan, mereka bahagia, pasangan suami istri ini bahagia, masuklah ke kamar. Nah, seorang sang mempelai pria sudah bersiap-siap malam pertama. Sudah masuk, sudah berada di ranjang. Mempelai wanita bersih-bersih make up-nya. Waktu dibersihkan, semua make up-nya, bulu matanya diambil, make up-nya yang tebal-tebal semua dihabisin. Baru dia lupa. Ternyata selama ini dia pakai, selama pesta pernikahan itu dia pakai rambut palsu. Diambil rambut palsunya semuanya. Tanpa dia sadari dia buka aslinya. Waktu mempelai pria melihat mempelai wanitanya, dia langsung pingsan. Ternyata adalah laki-laki mempelai prianya. Dipikirnya dia sudah beruntung, dia sudah bahagia. Ternyata rugi total karena kekasihnya itu adalah wanita palsu. Wah, kalau dia tahu itu wanita palsu, maka dia tidak akan mengalami kerugian yang besar seperti itu. Ternyata saudara, cerita itu ada di dalam kitab suci. Dia punya kekasih, dia rela melakukan apapun demi kekasihnya ini. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan waktu, nyawa pun dia pertaruhkan demi kekasihnya ini. Tetapi
Setelah dia bertemu dengan kekasih yang asli, baru dia tahu, rugi saya ternyata mengikuti kekasih saya yang selama ini. Yaitu kekasih palsu itu. Saudara tahu siapa namanya? Namanya adalah Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia sangat antusias dengan agamanya yang dulu. Dia berkata, bisa dimunculkan ayatnya, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang menjadi kerugian. Tetapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, yang dianggap kerugian atau sampah itu apa sih? Pasti orang berpikir hal yang negatif. Oh, karena dulu kan Paulus seorang pembunuh. Enggak, saudara. Dia membunuh tidak salah. Itu benar menurut agamanya. Kalau ada jihad menurut kepercayaan mereka itu benar. Karena itulah Paulus berkata, dia rela menangkap semuanya. Tapi bukan itu yang dimaksud kerugian. Yuk kita lihat kerugian yang dimaksud Paulus. Bisa dimunculkan? Sama-sama kita baca ya. Bisa baca ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Mereka sedang berdebat. Oke, kita mau berdebat tentang hal-hal lahiriah, tentang kesalehan, tentang pengetahuan, tentang apapun. Oke, saudara mau menganggap dirimu suci, kudus, ayo kita berdebat menurut semua itu. Dikatakan oleh Rasul Paulus, saya sunat pada hari, itu mirip seperti Tuhan Yesus. Yesus disunat pada hari yang ke-8. Jadi saya persis seperti Yesus. Karena Yesus juga melakukan itu. Dari bangsa Israel, suku, saudara kenapa ditekankan bangsa Israel, tidak cukup bangsa Israelnya, tapi ditekankan lagi suku Benyamin. Suku Benyamin ini suku terhormat karena suku pertama sekali yang menjadi raja, yaitu Raja Saul. Jadi saya suku terhormat yang pernah menjadi raja. Suku yang lain selain Yehuda tidak pernah menjadi raja. Jadi hanya Yehuda dan Benyamin lah. Jadi dia dari bangsa Israel suku yang paling terhormat. Kalau sekarang dikatakan darah biru ya. Padahal darahnya merah juga. Seorang Ibrani di antara orang-orang Ibrani. Ini saya curiga. Waktu capres dulu kayaknya dia ngambil ayat ini. Saya lebih TNI daripada TNI. Saya lebih Ibrani daripada orang Ibrani gitu. Wah, ayo kita mau berdebat. Terus lagi apa lagi? Berdasarkan hukum Taurat, aku seorang Farisi. Wow. Berdasarkan hukum Taurat, aku seorang Farisi, orang yang mengkhususkan diri mempelajari firman Tuhan. Titik koma dia hafal betul. Dan dia tahu dia bukan seorang lulusan yang abal-abal. Kalau orang berkata saya orang Farisi, ingat siapa yang menghukum menghakimi Yesus? Orang Farisi. Saya orang Farisi. Terus habis itu berdasarkan semangat aku penganiaya jemaat. Berdasarkan semangat pelayanan jangan ditanya. Jangankan pelayanan mimbar. Menangkap, membunuh orang pun demi agamaku saya lakukan. Saya lebih bersemangat dari itu. Jadi kalau soal agamawi jangan ditanya. Saya lebih semangat kata Rasul Paulus. Setelah itu berdasarkan, yuk kita baca, berdasarkan. Wow. Berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat. Maaf ya, izin Bu bertanya, Ibu siapa namanya yang di depan? Ibu nggak dengar saya. Ibu Ian. Kalau di sana Ibu Ian masa hukum Taurat kalau lagi datang bulan. Ibu Ian pindah, tolong pindah Bu sebelah sana.
Lalu ibu yang di belakang menduduki kursinya, orang yang di dalam Taurat itu orang najis disebut. Maka ibu yang menduduki kursi itu padahal tidak bersentuhan dengan ibu Ian, maka ibu juga disebut orang najis. Ada yang pakai jeans di sini? Celana jeans? Kayaknya ini ya. Wah, ini harus keluar dari ruang ibadah ini. Serius. Di dalam hukum Taurat tidak boleh berpakaian jeans. Pak, boleh sekarang keluar? Tapi kan kita tidak di zaman hukum Taurat. Amin. Berdasarkan hukum Taurat, saya manusia yang paling sempurna. Saya tak bercacat. Inilah kekasih yang dibanggakan Rasul Paulus waktu itu. Inilah kebanggaannya. Aku seorang Farisi. Aku melakukan hukum Taurat sempurna, tak bercacat. Aku orang Israel dari suku Benjamin. Ada yang mau bersaing dengan saya? Tapi Rasul Paulus berkata, ini sampah. Wow, jujur saudara, kalau ada jemaat saya model seperti ini, saya gembala yang paling bahagia. Serius, ini jemaat yang gak pernah mengeluh. Ini jemaat yang gak punya masalah beban hidup. Bahagia, ini jemaat yang membuat panjang umur gembala ini. Tapi menurut Rasul Paulus ini sampah. Kenapa sampah? Next. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di luar Yesus itu adalah kerugian besar. Paulus melakukan itu tanpa Yesus. Karena ujungnya kebinasaan. Kosong. Oleh sebab itu, Paulus berkata, untung ketemu dengan kekasih yang sejati. Di dalamnya lah keuntungan yang sejati itu. Kalau ini keuntungan palsu. Ayo kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian. Menganggap semuanya yang tadi kita baca sebagai kerugian. Karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Poinnya adalah pengenalan yang mendalam akan Kristus. Munculkan poinnya. Pengenalan yang mendalam akan Kristus. Next. Pengenalan yang mendalam akan Yesus Kristus adalah keuntungan yang sejati. Bukan kenal Yesus itu anak siapa, bukan itu maksudnya. Yesus lahir di kandang mana, orang tuanya Yesus itu siapa. Bukan pengenalan seperti itu. Tapi yang dimaksud Rasul Paulus, dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Pertukaran apa yang terjadi di atas kayu salib. Itu yang dia kenal. Pertukaran inilah yang terjadi di atas kayu salib. Coba dimunculkan. Next. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus kemarin sudah saya sampaikan ya? Belum ya ini? Oke, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Terus Yesus, saya lihat ada 500 orang di sini. Suaranya masih suara 10 orang. Ayo perdengarkan suara 500 orang untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 3, ulangi. Yesus supaya kita diampuni. Yesus disakiti.
supaya kita. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekarang saudara baca kata kita ganti dengan saya. Sambil tangan kanan saudara tepuk dada saudara. Saya. Dengan suara yang paling keras. Ini seperti proklamasi iman kepada Yesus. Mari kita baca dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Yesus dihukum supaya saya diampuni. Yesus disakiti supaya saya dijadikan dosa oleh. Supaya saya dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi saya supaya saya menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan saya supaya saya menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu saya supaya saya menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan saya supaya saya diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya saya menerima berkat. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Inilah yang dikatakan keuntungan itu. Ternyata setelah menerima Yesus otomatis ini semua diterima. Inilah keuntungan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ayat selanjutnya dikatakan, sama-sama kita baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus berkata betapa dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Kristus. Karena apa? Dia alami model orang seperti saya. Saya dikasihi, saya diampuni, saya diberikan kepercayaan. Karena dia tahu dia sangat dicintai, sangat dikasihi, saudara bisa melihat. Rasul Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Kalau boleh saya kasih tahu, kalau kita beribadah saat ini, itu karena pelayanan Rasul Paulus. Bukan pelayanan Rasul Petrus, bukan saya maksudnya saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, bukan itu. Karena mereka tidak akan mau menginjili, melayani orang di luar Israel. Waktu Cornelius datang, meminta Petrus datang untuk melayani mereka. Petrus berkata apa? Menurut istiadat nenek moyang kami tidak diperbolehkan melayani, apalagi masuk. Jadi yang datang kepada bangsa-bangsa adalah Rasul Paulus. Jadi seburuk apapun saudara dan saya, kenallah kasih Kristus itu. Bukan hanya dikenal, tapi alamilah kasih Kristus. Jangan seperti tadi di pembukaan yang saya kasih tahu. Orang Kristen tahu Yesus, seakan-akan sudah tahu segalanya. Padahal masih kulitnya. Dia tidak tahu. Saya melihat ya, kenapa sih orang pacaran itu bahagia banget gitu. Tapi setelah menikah menderita banget gitu. Oh iya, ada orang yang saya berkati toh. Seakan-akan mereka gak butuh konseling gitu. Karena bahagia, senyum, saya ngomong apa, sudah kami lakukan pastor gitu. Setelah diberkati, dalam nama Yesus, amin. Sebulan kemudian, pastor saya mau cerai. Lah. Bahagia kemarin, karena apa? Waktu pacaran, mereka nggak banyak aturan. Waktu pacaran yang ada di dalam hatinya adalah kasih. Apa ya yang harus aku berikan kepada kekasihku?
Bagaimana cara menyenangkan kekasihku? Saya seorang gembala waktu pacaran saudara, saya rela menjadi tukang gojek istri saya. Karena apa? Karena kasih. Karena kasih, harga diri dibanting itu. Demi kekasih saya, enggak boleh lagi. Yowes saya tukang gojek kemanapun. Tapi setelah menikah, saya buat peraturan menurut adat istiadat orang Batak. Istri harus tunduk, menurut firman Tuhan juga itu, tunduk itu. Saudara, saya pengkhotbah, worship leader. Saya seorang gembala. 1 bulan pernikahan kami, istri saya minta cerai. Kenapa? Terlalu banyak aturan. Padahal waktu pacaran, saudara ngontrak di dunia ini, cuman kami yang punya dunia. Bahagia sekali. Kami memiliki segalanya. Saya kalau WA, saya pakai ayat-ayat di Kidung Agung. Gigimu seperti bulu domba, putih, mulus, halus, rapat. Apalagi cintamu, dia senang sekali. Setelah menikah gak ada lagi ucapan itu. Udah ada kopi belum? Air panas, kopi. Tapi setelah saya memahami kasih Kristus itu kembali. Saya tanya istri saya, setelah 11 tahun pernikahan kita, lebih bahagia mana waktu masa pacaran, baru menikah, dan sekarang? Jauh lebih bahagia sekarang. Karena lihat papa, saya lihat kasih Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Istri lihat suami harus melihat kasih Kristus. Suami lihat istri harus melihat kasih Kristus. Jangan istri melihat suami yang dilihatnya hukum Taurat. Penuh hukum semua. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Tapi biarlah kiri kanan saudara, suami istri melihat pasanganmu, itu melihat kasih Kristus. Awet muda, serius, awet muda. Dan istri akan berkata, kalau boleh waktu diulangi, saya mau menikah dengan kamu. Jangan sampai kebalikannya. Saya anak yang termasuk anak yang lahir dengan rasa kepahitan yang sangat dalam sekali. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya sempat menjadi anak bungsu. Karena anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki. Itu kami bedanya 2 tahun semua. Udahlah laki-laki semua KB lah, udah selesai. Karena nenek saya, artinya mertua mereka atau orang tua dari papa saya berkata, lihat itu tetangga. Laki-laki yang kelima perempuan, ayo cobalah katanya. Akhirnya dicoba, jadi jarak saya ke bawah itu 5 tahun. Ternyata itu anak paling beda dengan kami, rambutnya keriting dan hitam sendirian. Dan laki-laki lagi, udah KB lagi. Udah jaraknya sudah hampir 6 tahun, didorong lagi. Lihat itu anak tetangga itu, orang-orang itu. 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 semuanya perempuan katanya. Udah. Buatlah, ternyata yang ke-6 laki-laki lagi. Saya anak keempat itu, kalau orang tua di kampung itu sangat, kalau menasihati itu dengan tangan, dengan pukulan, dengan cambukan, dengan kayu. Saya berkelahi sama anak orang kalah, mengadu ke papa saya hajar saya. Habis itu saya berkelahi dengan anak orang, saya yang kalah, kamu kalah, saya dihajar, kan serba salah. Kalah dihajar, menang dihajar. Enggak berkelahi. Kamu bukan laki-laki, lu mau ngapain ini? Tiba-tiba saya berkelahi dengan kakak saya. Kakak saya ajak berkelahi. Habis saya dihajar kakak saya. Karena papa saya di belakang datangnya, jadi kakak saya kami berkelahi seperti ini.
Karena kakak saya lihat papa saya datang, dia pura-pura kalah. Padahal awalnya saya sudah dihajar. Ada kesempatan saya hajar dia. Papa saya marah. Kakakmu, kamu pukulin. Padahal dari tadi saya yang dipukulin gitu. Saya diambil kayu yang bercabang itu dipukul. Tancap ke tangan saya, itu dicabut, itu muncrat darah. Saya pernah jatuh dari pohon, jatuh dari sungai, bukan ditolong, dikejar mau dipukul, dihancurin kepala, mati sekalian sampai saya lari ke mama saya sembunyikan saya ke bajunya agak panjang biasa, sembunyi nak itu. Mana diambil. Tumbuh besar dengan kepahitan, saya masuk perguruan karate hanya untuk membalas sakit hati saya. Saya sempat buka karate di kampung halaman karena merasa udah gak terobati mau balas gitu. Tapi ya setelah besar saya tidak mau membalasnya. Udahlah, cuman dendam iya. Dendam iya. Setelah saya merantau, pulang dari perantauan, uang saya bagi-bagi ke mama saya, ke adik saya, ke kakak saya, ke papa saya. Lihat mukanya saya nggak mau apalagi uang gitu. Apalagi ngomonglah papa saya, kenapa itu anak kita yang nomor 4 itu kok nggak kasih uang ke saya, lupa nggak, tolong kasih tahu. Mama saya cerita, enggak, saya marah ke papa saya. Saya dendam ke papa. Habis itu mama saya cerita, setelah cerita papa saya nangis. Aneh saudara, dia tidak tahu yang dilakukannya itu menyakiti anaknya. Mulai dari situ papa saya bersumpah, saya tidak akan main tangan lagi kepada anak-anak. Mulai hari ini cukup main kaki. Gitu. Tidak main tangan, tidak main kaki. Tapi kan saya sudah korban, adik-adik saya ke bawah tidak lagi. Itu kepahitan itu terus terbawa. Waktu di ibadah raya seperti ini. Lagunya sangat sederhana saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Refnya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Terus, ya Aba, sesuai dengan rencana. Sementara pujian itu dinyanyikan, saya mulai tidak kuat. Saya ini orang Protestan. Ibadah-ibadah seperti ini alergi. Tapi karena pujian ini, kata-katanya itu, saya anak Tuhan. Tuhan itu Bapa saya. Habis itu dinyanyikan lagi lagu yang lain. Ya Yesus sayang, ya Yesus saya di altar itu. Tiarap, berputar-putar, menangis sejadi-jadinya. Saudara tahu, saya buka baju saya lihat bekas luka di mana-mana. Dulu setiap melihat itu yang ada amarah, yang ada dendam. Setelah melihat luka itu, kangen Papa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena apa? Dijamah kasih Tuhan, dijamah kasih Kristus, hubungan dengan keluarga selesai. Banyak hamba Tuhan melayani saya supaya amarah itu, dendam itu, kepahitan itu hilang. Tidak bisa karena masih teori. Tapi setelah mengalami seperti Rasul Paulus mengalami kasih Kristus, setelah dialami baru dipelajari, dipahami. Sehingga Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, ketelanjangan, kemiskinan, penderitaan, semua yang dapat disebut di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Kalau ada orang percaya meninggal meledak di pesawat, itu bukan dia terpisah dari kasih Kristus. Kalau ada orang percaya meninggal karena COVID, itu karena bukan terpisah dari kasih Kristus. Seperti apapun cara meninggalnya orang percaya, itu bukan tanda dia terpisah dari kasih Kristus. Mau kita meninggal dengan cara berdoa di kasur, bukan berarti Tuhan lebih sayang kepada saudara, enggak.
Kalau Tuhan lebih sayang kepada saudara, kasihan para rasul-rasul yang cara meninggalnya dipenggal, yang cara meninggalnya dianiaya, digoreng, tidak layak menjadi manusia. Cara meninggal mereka seperti binatang. Tapi mereka tahu mereka sangat dikasihi, sangat dicintai oleh Yesus. Saudara dikasihi, dicintai oleh Yesus. Katakan amin. Dasar inilah yang dibawa Paulus melayani. Sehingga di penjara pun tidak dapat menahan pelayanan Rasul Paulus. Sejarah mencatat di dalam penjara Rasul Paulus lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa dibandingkan di luar penjara. Di dalam penjara Rasul Paulus lebih banyak menulis surat-surat yang kita baca ini dibandingkan di luar penjara. Artinya apa? Penjara tidak dapat menahan kasih Kristus. Penjara tidak dapat untuk menahan Rasul Paulus untuk berkarya karena apa? Terlalu dalam, panjang, tinggi kasih Kristus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kalau kasih Kristus ini kita pahami, saudara akan berapi-api dalam melayani. Tidak gampang tersinggung. Karena apa? Lebih ajaib, lebih dahsyat kasih Kristus itu dalam hidup kita. Katakan amin. Poin yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Mengalami dan memahami kasih Yesus. Itu satu-satunya cara untuk berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Tampilkan poinnya. Mengalami dan memahami kasih Yesus. Itu cara untuk berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Kesimpulannya adalah, next, sama-sama kita baca kesimpulannya. Keuntungan sejati hanya di dalam Yesus. Alami dan pahami kasih-Nya dalam hidup saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di luar itu hanya kerugian. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Belum pernah